Presiden Gibran Raka Buming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah Tribunars. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribunars. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN, Saidi Duh, Tribuners, yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Saidi Duh, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Saidi Duh bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir, yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Raka Buming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Raka Buming Raka. Tribunars. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribunars. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah Tribunars. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribunars. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari
pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Saidi Duh Tribuners yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Saidi Duh, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Saidi Duh bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribuners. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah. Tribuners. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribuners. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran begitu ya senilai 125 triliun rupiah yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Saidi Duh Tribuners yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Saidi Duh, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Saidi Duh bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat
sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto, Tribunars. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah Tribunars. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribunars. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLT atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, Tribuners, yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Said Didu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Said Didu bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Raka Buming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Raka Buming Raka Tribunars. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto, Tribunars. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah Tribunars. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribunars. Sosok kedua
Yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu Tribuners yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Said Didu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Said Didu bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribuners, sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah. Tribuners, sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribuners, sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu Tribuners yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Said Didu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Said Didu bahwa sekolah tersebut hanya semacam
bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribuners. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah. Tribuners. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribuners. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran begitu ya senilai 125 triliun rupiah yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Tribuners yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut. Tribuners yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Said Didu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Said Didu bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribuners. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah. Tribuners.
Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribunars. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, Tribuners, yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Said Didu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Said Didu bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribunars. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah. Tribunars. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribunars. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, Tribuners, yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia.
Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Saididu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Saididu bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribuners. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah. Tribuners. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribuners. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran begitu ya senilai 125 triliun rupiah yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Saididu Tribuners yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Saididu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Saididu bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribuners. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah
dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah Tribunars. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribunars. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN, Saidi Duh, Tribuners, yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Saidi Duh, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS Insearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Saidi Duh bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir, yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Raka Buming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Raka Buming Raka Tribunars. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribunars. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah Tribunars. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribunars. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari
pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Saidi Duh Tribuners yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Saidi Duh, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Saidi Duh bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribuners. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah. Tribuners. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribuners. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran begitu ya senilai 125 triliun rupiah yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLT atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Saidi Duh Tribuners yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Saidi Duh, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Saidi Duh bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat
sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto, Tribunars. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah Tribunars. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribunars. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLT atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Saidi Duh, Tribuners, yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Saidi Duh, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Saidi Duh bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Raka Buming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Raka Buming Raka, Tribunars. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto, Tribunars. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah Tribunars. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribunars. Sosok kedua
Yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu Tribuners yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Said Didu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Said Didu bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribuners. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah. Tribuners. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribuners. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu Tribuners yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara
dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Said Didu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Said Didu bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribuners. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah. Tribuners. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribuners. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran begitu ya senilai 125 triliun rupiah yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLT atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Tribuners yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut. Tribuners yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Said Didu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Said Didu bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribuners. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah
dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah Tribunars. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribunars. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu Tribuners yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut Tribuners yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Said Didu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Said Didu bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Raka Buming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Raka Buming Raka Tribunars. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribunars. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah Tribunars. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribunars. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari
pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu Tribuners yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Said Didu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Said Didu bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribuners. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah. Tribuners. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribuners. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran begitu ya senilai 125 triliun rupiah yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu Tribuners yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Said Didu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Said Didu bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat
sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto, Tribunars. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah Tribunars. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribunars. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, Tribuners, yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Said Didu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Said Didu bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Raka Buming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Raka Buming Raka Tribunars. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto, Tribunars. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah Tribunars. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribunars. Sosok kedua
Yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri, begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, Tribuners, yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan, begitu ya, di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Said Didu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Said Didu bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir, yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan, begitu ya, ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribuners, sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah. Tribuners, sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika, mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribuners, sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri, begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, Tribuners, yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan, begitu ya, di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara
dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Said Didu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Said Didu bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribuners. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah. Tribuners. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribuners. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran begitu ya senilai 125 triliun rupiah yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, Tribuners yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Said Didu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Said Didu bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden
Prabowo Subianto, Tribuners. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah Tribuners. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribuners. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, Tribuners, yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Said Didu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Said Didu bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Raka Buming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Raka Buming Raka, Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto, Tribuners. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah Tribuners. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribuners. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya
yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Sumanan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Saidi Duh Tribuners yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Saidi Duh, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Saidi Duh bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribuners. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah. Tribuners. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribuners. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran begitu ya senilai 125 triliun rupiah yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Sumanan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Saidi Duh Tribuners yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Saidi Duh, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Saidi Duh bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang
mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Raka Buming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribuners. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah. Tribuners. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribuners. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran begitu ya senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLT atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Tribuners, yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut. Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Said Didu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Said Didu bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir, yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Raka Buming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Raka Buming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribuners. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah. Tribuners. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribuners. Sosok kedua
Yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu Tribuners yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Said Didu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Said Didu bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribuners. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah. Tribuners. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribuners. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu Tribuners yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Said Didu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Said Didu bahwa sekolah tersebut hanya semacam
bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribuners. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah. Tribuners. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribuners. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran begitu ya senilai 125 triliun rupiah yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLT atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Tribuners yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut. Tribuners yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Said Didu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Said Didu bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribuners. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah. Tribuners.
Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribunars. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, Tribuners, yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu lembaga pendidikan atau tempat sekolah tersebut, Tribuners, yang dianggap setara dengan SMK di Indonesia. Tapi menurut Said Didu, tempat sekolah Mas Gibran yaitu UTS InSearch ini bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK. Karena informasi yang didapatkan oleh Said Didu bahwa sekolah tersebut hanya semacam bimbingan belajar. Sosok keempat yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir, yang juga mempertanyakan ijazah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan 26 pati atau perwira tinggi dan kolonel ini memang mempertanyakan begitu ya ijazah dari Gibran Rakabuming Raka. Tribuners. Ia mengatakan bahwa hal ini juga membuat sejumlah purnawirawan TNI kemudian mengusulkan agar adanya pelengseran Gibran karena bentuk rasa sayang dari sejumlah purnawirawan TNI ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Tribuners. Sampai sekarang kasus Mas Gibran ini masih bergulir ya. Kita sambil menunggu nanti sidang lanjutan yang rencananya masih akan terus digelar sampai kemudian nanti ada ketok palu soal ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mas Gibran sendiri digugat oleh warga bernama Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus dalam perkara keabsahan ijazah. Tribuners. Sosok pertama yang juga mempertanyakan ijazah Mas Gibran adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini sekaligus pakar telematika mempertanyakan keberadaan ijazah sekolah menengah atas atau SMA dan pendidikan tinggi milik Mas Gibran. Karena menurutnya berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden ini hanya mencantumkan sekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, lalu tiba-tiba lanjut ke Universitas Technology of Sydney. Tribuners. Sosok kedua yang kemudian mempermasalahkan ijazah sudah tentu adalah Subhan Palal yang menggugat Mas Gibran, begitu ya, senilai 125 triliun rupiah, yang mana alasannya salah satunya adalah karena memang dalam aturan undang-undang ini disebutkan oleh Subhan Palal bahwa harusnya yang bisa menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang selesai pendidikan SLTA atau SMA di Republik Indonesia. Sementara Mas Gibran ini kan pendidikannya di luar negeri begitu ya. Sehingga Subhan Palal ini menilai bahwa keabsahan dari pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres ini perlu dipertanyakan. Sosok ketiga yang juga kemudian mempertanyakan adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, Tribuners, yang menyoroti informasi yang mengatakan kalau Mas Gibran ini pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia.
Dalam sebuah surat ini disampaikan bahwa Mas Gibran sudah merampungkan pendidikan begitu ya di salah satu